Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Maria. Kali ini kita masih membahas materi matematika kelas 11. Materinya masih tentang transformasi geometri, tentang refleksi bagian yang kedua. Jadi ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Yuk kita mulai. Oke, pada materi sebelumnya kita sudah membahas konsep refleksi dan dua jenis refleksi. Yang pertama adalah refleksi terhadap titik asal 0,0. Kemudian kita juga sudah membahas tentang refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 materi berikutnya, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y, kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, dan terakhir nanti kita membahas tentang pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus X. Oke, kita mulai yang ketiga ya, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, sekarang kita perhatikan pada gambar ini, di sini ada bidang kartesius dengan 6 buah titik. Ada titik A sampai titik F. Keenam titik ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini adalah cerminnya sumbu Y, menghasilkan bayangannya A aksen, B aksen, dan seterusnya sampai F aksen. Oke, seperti itu ya. Kita perhatikan contoh pertama untuk titik A. Titik A posisinya di minus 10, minus 5. Dicerminkan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangannya adalah A aksen di 10, minus 5. Oke, sekarang berikutnya misalkan kita lihat titik D. Posisi awalnya ada di 4,1. Dicerminkan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangannya D aksen ada di titik minus 4,1. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk masing-masing titik, ke-6 titik ini, hasil bayangannya ditampilkan oleh tabel di sebelahnya ini. Oke, adik-adik bisa lihat di sini. Misalkan titik B dari minus 8, minus 3. Di sini, bayangannya 8, minus 3. Titik C minus 6, minus 1, bayangannya 6, minus 1. Nah, apakah bisa kelihatan polanya? Dari sini kita bisa bentuk rumus umumnya. Gitu ya, ini adalah bentuk umum untuk pencerminan terhadap sumbu Y. Gitu, jadi misalkan ada titik A, sembarang titik A, X, Y, dicerminkan terhadap sumbu Y, akan menghasilkan bayangan kita sebut A aksen, yaitu posisinya X aksen, Y aksen, di mana X aksen, Y aksen itu adalah perkalian dari matriks refleksi terhadap sumbu Y dengan titik X, Y. Nah, matriks refleksinya apa? Terhadap sumbu Y itu adalah min 1, 0, 0, min 1. Di sini nilai X-nya yang dinegatifkan, menjadi negatif, sedangkan nilai Y-nya tetap. Tadi kita udah lihat ya di pola contoh sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Misalkan titik A, minus 3, minus 4, dicerminkan terhadap sumbu Y. Tentukan bayangan dari A. Oke, kita sudah punya matriks refleksi terhadap sumbu Y, sehingga X aksen, Y aksen itu adalah matriks refleksinya min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan titik semulanya min 3, minus 4. Hasilnya adalah 3, minus 4. Oke, seperti itu ya. Pencerminan terhadap sumbu Y. Sekarang
Bagian yang keempat adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini. Garis yang miring ini adalah garis Y sama dengan X. Oke, sekarang di sini sudah ada 5 buah titik A sampai titik E, yang akan dicerminkan dengan garis Y sama dengan X. Oke, coba kita lihat. Ini adalah titik A. Ada di minus 1, minus 5. Oke, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Hasilnya A aksen yaitu minus 5, minus 1. Oke. Lalu misalkan titik C. Titik C ada di sini minus 2,3. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Menghasilkan bayangan C aksen 3, minus 2. Ya. Satu lagi, titik E. Titik E 2,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bayangannya adalah E aksen 4,2. Oke, kelihatan polanya? Nah, ini lebih lengkapnya. Bayangan untuk titik A sampai E bisa kalian lihat di sini. Dari sini kita dapat polanya dan bisa bentuk matriks umumnya. Seperti ini ya, matriks untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Oke. Ya, ini harusnya garis Y sama dengan X ya. Oke. Nah, matriksnya apa? Matriksnya adalah 0, 1, 1, 0. Artinya apa? Artinya X aksennya sama dengan Y. Y aksennya sama dengan X. Seperti itu ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Titik A min 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan bayangan dari A. Oke, tadi kita sudah punya matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Matriksnya tinggal kita kalikan dengan min 1,2. Kita dapatkan bayangannya X aksennya 2, Y aksennya ada di minus 1. Jadi bayangannya adalah 2, minus 1. Oke, bagian yang kelima, yang terakhir, itu adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus X. Nah, ini garis yang miring ini sekarang adalah garis Y sama dengan negatif X. Oke, di sini ada 5 titik juga, titik A sampai titik E, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, perhatikan titik A. Oke, titik A yang di bawah sini ya, yaitu 1, minus 4. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Menghasilkan bayangannya Y aksen adalah 4, minus 1. Itu ya, dari 1, minus 4 menjadi 4, minus 1. Lalu misalkan titik C. Titik C ada di posisi minus 5, minus 3. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bayangannya adalah 3,5. Sini ya, 3,5. Oke, satu lagi. Kita lihat titik E. Titik E ada di posisi minus 3,5. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Menghasilkan bayangan di posisi minus 5,3. Oke, ini versi lengkapnya. Kalian bisa lihat di sini dan kita bisa lihat polanya sekali lagi ya. Oke, jadi di sini kita punya bentuk umumnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, di mana matriks refleksinya
itu adalah 0, min 1, min 1, 0. Oke, ini adalah matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Artinya apa? Artinya adalah, matriks ini artinya adalah X-aksennya itu adalah negatif dari Y, dan Y-aksennya itu adalah negatif dari X. Seperti itu ya. Kita lihat contoh. Titik A 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Tentukan bayangan dari A. Oke, ini kita punya matriks refleksi untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. 0, min 1, min 1, 0. Kita kalikan dengan titik A 1,2. Hasilnya adalah minus 2, minus 1. Oke, seperti itu. Materi untuk refleksi sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatian.